Ya, kita mulai ya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam yang terhormat Saudari Rahma Fitriani selaku Ketua Webinar kali ini, yang saya hormati Kak Fitriani Rahmatika sebagai narasumber 1, yang saya hormati juga Kak Zian Zahra Nabila sebagai narasumber 2, serta seluruh peserta webinar yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual melalui via Meet dalam keadaan sehat untuk mengikuti webinar dengan tema Membangun Karir sebagai Content Creator. Perkenalkan, saya Adelia Nuraini yang akan bertugas sebagai MC pada webinar hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Semoga webinar ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan susunan acara webinar pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Untuk kedua, sambutan dari Ketua Panitia. Yang ketiga, penyerahan acara kepada moderator. Yang keempat, menyampaikan materi oleh narasumber 1. Yang kelima, penyampaian materi oleh narasumber 2. Yang keenam, sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Panitia. Kepada Saudari Rahma Fitriani, kami persilahkan. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Kak Fitriani Rahmatika sebagai narasumber 1 dan Kak Zian Zahra Nabila sebagai narasumber 2 serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar dengan tema Membangun Karir sebagai Content Creator melalui konten kreatif yang menarik dan berpotensi viral. Perkenalkan, saya Rahma Fitriani sebagai Ketua Panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Webinar ini kami selenggarakan dengan harapan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, serta motivasi kepada para peserta mengenai peluang dan tantangan dalam membangun karir sebagai seorang content creator di era digital saat ini. Kami berharap materi yang akan disampaikan dapat menjadi bekal yang bermanfaat dan menginspirasi untuk terus berkarya secara kreatif dan positif. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman, serta kepada seluruh panitia yang telah bekerjasama sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Akhir kata, semoga kegiatan webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Rahma Fitriani atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti. Untuk memandu jalannya webinar, saya persilakan kepada Saudari Dewi Fatimatus Zahroh selaku moderator. Kepada Saudari Dewi Fatimatus Zahroh, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Saudari MC atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati narasumber pada webinar hari ini, Saudari Fitriani Rahmatika dan Zian Zahra Nabila dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Perkenalkan, saya Dewi Fatimatus Zahroh yang pada kesempatan ini akan bertugas sebagai moderator dan memandu jalannya webinar. Tanpa berlama-lama, marilah kita memasuki agenda utama webinar narasumber.
menyampaikan materi mengenai untuk narasumber pertama kita yaitu Saudari Fitriani Rahmatika yang akan menyampaikan materi mengenai membangun karir sebagai konten kreator. Kepada Saudari Fitriani Rahmatika, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Kira-kira apakah di antara teman-teman di sini sudah ada yang mengenal saya sebelumnya? Baik, mungkin ada yang sudah bertemu, ada juga yang baru pertama kali bertemu dengan saya hari ini. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitriani Rahmatika. Saya merupakan mahasiswa program S1 Manajemen di Universitas Putra Bangsa. Selain berkuliah, saya juga memiliki pengalaman sebagai host live di Shopee Live dan TikTok Live selama kurang lebih itu 1 tahun. Serta aktif membuat konten di media sosial. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman menjawab satu pertanyaan sederhana. Siapa yang hari ini sudah membuka TikTok atau Instagram? Saya yakin hampir semuanya sudah. Lucunya, kita sering membuka media sosial dengan niat hanya 5 menit, tapi tanpa sadar, tahu-tahu sudah 30 menit karena harus menonton video yang lewat di beranda. Padahal dari sekian banyak video, hanya beberapa yang benar-benar membuat kita scrolling. Nah, menurut teman-teman, kenapa bisa begitu? Bukan karena kameranya mahal atau editannya rumit, justru yang membuat sebuah konten menarik adalah cara seseorang menyampaikan cerita, memberikan manfaat, dan membuat penonton merasa, wah ini relate banget sama saya. Nah, dari situlah kita bisa melihat bahwa media sosial itu bukan lagi sekedar tempat hiburan. Kalau dimanfaatkan dengan baik, media sosial bisa menjadi tempat membangun personal branding, mengembangkan kemampuan, bahkan menjadi peluang karir dan sumber penghasilan. Itulah yang akan kita bahas bersama pada siang hari ini, yaitu bagaimana membangun karir sebagai konten kreator melalui konten kreatif yang menarik dan berpotensi viral. Semoga setelah mengikuti webinar ini, teman-teman tidak hanya menjadi penikmat konten, tetapi juga semakin percaya diri untuk memulai membuat karya dan memanfaatkan media sosial secara positif. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan materi yang pertama. Untuk materi yang pertama ini ada mengenal dunia konten kreator. Perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, hiburan, hingga melakukan aktivitas jual beli. Di tengah perubahan tersebut, profesi konten kreator menjadi salah satu peluang karir yang semakin diminati karena mampu menghasilkan karya digital yang bernilai sekaligus membuka bagi peluang penghasilan. Nah teman-teman, kalau kita melihat beberapa tahun yang lalu, media sosial itu hanya digunakan untuk berbagi foto. Nah teman-teman, kalau kita melihat beberapa tahun yang lalu itu media sosial hanya digunakan untuk berbagi foto atau berkomunikasi dengan teman-teman. Namun sekarang nih keadaannya sudah jauh berbeda. Hal ini membuat media sosial sudah menjadi tempat seorang belajar, berjualan, mencari informasi, atau bahkan mencari pekerjaan. Nah, banyak UMKM di sini yang penjualannya meningkat, itu karena konten di TikTok. Nah, banyak juga yang mendapatkan pekerjaan karena portofolionya di Instagram. Bahkan tidak sedikit mahasiswa yang bisa memperoleh penghasilan tambahan dari membuat konten. Artinya peluang di dunia digital itu semakin terbuka lebar, tinggal bagaimana kita mau memanfaatkannya atau tidak. Next. Nah, di sini ada yang udah tahu konten kreator atau belum? Kalau belum, jadi untuk konten kreator sendiri, itu adalah individu yang membuat, mengembangkan, dan membagikan konten digital kepada audiens melalui berbagai platform di media sosial. Konten yang dibuat ini seperti video, foto, artikel, maupun siaran langsung yang bertujuan untuk memberikan informasi, edukasi, atau promosi. Sering kali kita berpikir konten kreator itu hanya seperti YouTuber atau selebgram, itu padahal sebenarnya tidak. Konten kreator adalah siapa yang membuat konten dan membagikan kepada orang lain.
Kalau teman-teman pernah membuat video seperti video review makanan, berbagi pengalaman organisasi, atau bahkan membuat konten di TikTok, itu sebenarnya itu teman-teman udah menjadi konten kreator. Jadi perbedaannya itu hanya satu, apakah kita bisa membuatnya secara konsisten atau hanya sesekali. Nah, mengapa konten kreator ini menjanjikan? Jadi kalau untuk menurut saya tuh untuk alasannya ada 3 mengapa konten ini menjanjikan. Yang pertama itu peluangnya sangat besar. Hampir semua bisnis sekarang membutuhkan konten. Nah, yang kedua itu penghasilannya beragam. Jadi tidak hanya dari endorsement, tetapi juga bisa dari affiliate, live streaming, monetisasi, harga jual produk sendiri. Dan yang ketiga, konten kreator membantu kita membangun personal branding. Hari ini ketika seseorang ingin mengenal kita, seringkali yang pertama dilihat itu adalah media sosial kita. Jadi akun media sosial itu bukan tempat mengunggah foto, tetapi juga bisa menjadi portofolio digital. Nah, selanjutnya ini ada skill yang harus dimiliki. Ini ada 2 ya teman-teman. Ada hard skill, ada juga soft skill. Nah, untuk hard skill-nya ini antara lain seperti editing video, fotografi, desain grafis, copywriting, analisis media sosial. Nah, untuk soft skill-nya itu kayak seperti kreatif, komunikatif, percaya diri, konsisten, dan manajemen waktu. Nah, banyak orang mengatakan, saya tidak bisa editing, berarti saya tidak bisa menjadi konten kreator. Padahal kenyataannya itu tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi editing memang penting, tapi bukan satu-satunya kemampuan. Yang lebih penting itu adalah kreativitas, kemampuan berkomunikasi, rasa percaya diri, dan konsistensi. Percuma editan bagus kalau tidak berani mengunggah kontennya. Jadi jangan takut memulai meskipun kemampuan kita belum sempurna, karena semua skill itu bisa dipelajari. Nah, bagaimana sih cara menemukan ide konten? Untuk sumbernya itu kalian bisa melihat dari mengikuti tren yang viral, menjawab pertanyaan audiens, berbagi pengalaman pribadi, membuat tutorial atau tips, mengangkat masalah yang sering dialami masyarakat. Kalau ditanya, Kak saya bingung mau bikin konten apa, jawaban saya sederhana. Mulailah dari hal yang paling dekat dengan kegiatan hidup kita, misalnya itu seperti pengalaman kuliah, kegiatan organisasi, tutorial sederhana, review tempat makanan, atau cerita seperti magang. Tidak perlu selalu mengikuti tren ya teman-teman, karena seringkali konten yang paling disukai justru berasal dari pengalaman nyata atau dekat dengan kehidupan sehari-hari. Next. Nah, bagaimana cara membuat konten yang jadi untuk membuat konten yang menarik itu ada 3 ya. Ada 3 rumus, yang pertama ada hook, yang kedua ada value, yang terakhir ada call to action. Jadi untuk hook itu adalah kalimat pembuka yang membuat orang berhenti scroll, itu biasanya di 3 detik pertama ya. Kalau untuk value itu isi yang memberikan manfaat. Nah, untuk sedangkan call to action adalah ajakan agar audiens berinteraksi. Kalau 3 bagian ini adalah sebuah konten, peluang orang menonton sampai selesai itu jauh lebih besar. Next. Nah, cara membangun personal branding. Ini untuk caranya itu menentukan niche atau niche yang sesuai, gunakan gaya komunikasi yang konsisten, bangun citra yang positif, aktif berinteraksi dengan audiens, nah terus kemudian terus meningkatkan kualitas konten. Teman-teman, orang tidak hanya mengikuti kontennya, mereka mengikuti orang yang ada di balik konten tersebut. Karena itu, bangunlah citra yang positif, jadilah diri sendiri, tidak perlu meniru gaya orang lain, karena keunikan justru menjadi nilai yang membuat kita mudah diingat. Selanjutnya, cara menghasilkan uang ya. Ini ada beberapa sumber penghasilan ya teman-teman, antara lain ada endorsement, affiliate marketing, monetisasi platform, live streaming, menjual produk sendiri, atau kalian bisa membuat jasa pembuatan konten. Ini sekarang banyak ya untuk yang berpikir harus punya ratusan ribu followers dulu baru bisa menghasilkan uang, padahal tidak ya. Yang dicari itu brand, bukan hanya jumlah followers, tetapi kepercayaan audiens. Kalau teman-teman memiliki audiens yang aktif dan percaya dengan konten yang dibuat,
peluang bekerja sama dengan brand tersebut itu akan tetap terbuka. Selanjutnya, nah ini sedikit tips ya sukses menjadi konten kreator. Teman-teman menjadi konten kreator itu bukan hanya soal membangun konten yang viral, tapi bagaimana kita harus terus berkembang. Ada 5 tips yang menurut saya paling penting ya. Yang pertama ini konsisten ya teman-teman, konsisten dalam membuat konten. Kedua ini pelajari algoritma media sosial agar tahu ya konten seperti apa yang disukai audiens. Yang ketiga ini ada nail atau caption ya. Jadi kalau bikin caption itu harus yang menarik. Terus yang keempat itu jangan lupa evaluasi dulu ya. Kalau setiap bikin konten itu kalian bisa evaluasi terlebih dahulu. Terus yang terakhir itu jangan takut mencoba hal baru atau ide baru ya. Karena dunia digital itu selalu berubah. Jadi kunci utamanya adalah harus terus belajar, konsisten dan berani mencoba. Ya, jadi untuk kesimpulannya, menjadi konten kreator itu merupakan salah satu peluang kreatif yang sangat menjanjikan di era digital dengan kreativitas, konsistensi, serta kemampuan untuk terus belajar, membangun personal branding, menghasilkan karya yang bermanfaat, dan membuka berbagai peluang penghasilan melalui media digital. Baik, teman-teman, saya ingin mengakhiri materi ini dengan satu kalimat. Itu tidak datang kepada orang yang paling sempurna, tetapi orang yang berani memulai. Kalau hari ini teman-teman masih ragu membuat konten karena masih belum percaya diri, ingatlah bahwa semua konten kreator yang sukses juga perlu membuat video pertama mereka. Tidak ada yang langsung sempurna. Mereka belajar dari setiap konten yang dibuat, terus memperbaiki diri dan tidak berhenti ketika hasilnya belum sesuai harapan. Jadi mulai hari ini jangan takut mencoba menjadi penonton di media sosial. Cobalah menjadi seseorang yang bisa memberikan manfaat melalui karya yang kita buat. Siapa tahu konten pertama yang teman-teman unggah hari ini menjadi awal dari karir yang besar di masa depan. Yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan. Bertanya Kak, Untuk Kasol, dipersilahkan. bertanya terkait untuk yang kalau misalnya kayak gitu kan katanya harus ada penentuan kayak terkait waktu ya Kak kalau mau upload sebuah video produk kayak gitu di TikTok kayak ada jam-jam tertentu. Nah itu biar kita itu bisa mengatur waktu tersebut kayak biar tepat waktu seperti itu kita itu lebih baik bikin videonya itu 1 hari sebelumnya kayak kita itu 1 hari sebelumnya udah menyiapkan 3 video atau pas mau di up kita jadi kita buatnya itu dadakan pas mau di up baru buat atau sehari sebelumnya kita itu sudah men-stop video biar lebih teratur untuk kayak penguploadan video tersebut kayak itu gimana ya? Izin bertanya seperti itu. Baik, untuk Kasol, ditunggu ya untuk jawabannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan untuk mengangkat tangannya.
Untuk Kak Hilda dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya. Pada materi kan tadi dijelaskan bahwa personal branding sangat penting untuk membangun kepercayaan audiens. Nah, menurut kakak nih, kalau di awal saya masih belum memiliki banyak pengalaman atau pencapaian, bagaimana cara membangun personal branding yang kuat agar orang tetap tertarik mengikuti konten saya? Terima kasih. Untuk Kak Fitri bisa menjawab pertanyaan dari narasumber. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Solia. Jadi kalau kakaknya mau bikin konten, itu sebaiknya kalau sekali tag itu bikinnya berkali-kali kakak, ya. Bikinnya berkali-kali, terus nanti kemudian bisa di draft. Jadi kalau untuk jam-jam posting itu bisa di jam 12, jam 6 juga bisa, atau jam 8 pagi. Ya, seperti itu untuk Kak Sol. Bagaimana? Apakah sudah cukup menjawab? Baik, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Baik, untuk menjawab dari Kakak Hilda, jadi kalau untuk menurut saya, personal branding itu tidak harus dimulai dari banyak pengalaman atau pencapaian. Yang terpenting adalah menunjukkan siapa diri kita, apa yang kita kuasai, dan nilai yang ingin kita bagikan kepada orang lain. Mulai dengan membuat konten yang sesuai dengan minat dan kemampuan, lalu lakukan secara konsisten. Seiring berjalannya waktu, audiens itu akan mengenal kita dan mulai percaya karena melihat konsistensi serta kualitas konten yang kita buat, seperti itu. Baik, terima kasih. Bagaimana untuk Kak Sol dan Kak Hilda, apakah pertanyaannya sudah sesuai dengan pertanyaannya? Baik, terima kasih kepada seluruh peserta atas pertanyaan yang telah disampaikan. Kepada narasumber Kak Fitriani Rahmatika atas jawaban dan data yang sangat informatif. Selanjutnya dilanjutkan untuk Kak Fitriani Rahmatika. Demikian materi yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menambah wawasan, membuka semangat baru, dan memberikan keberanian kepada teman-teman untuk memulai berkarya sebagai konten kreator. Nah, apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan antusiasme teman-teman semua. Saya kembalikan acara kepada Ibu Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Fitriani Rahmatika atas materi yang telah disampaikan. Semoga pemaparan tersebut dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang telah mendalam mengenai peluang dan strategi membangun karir sebagai konten kreator. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Zian Zahra Nabila. Kepada Saudari Zian Zahra Nabila, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Webinar hari ini. Ya, kakak. Maaf ya, sebelumnya saya sebagai narasumber nah alasannya ya tadi kan sudah mendapatkan banyak ilmu dari narasumber dari Fitriani. Nah, sekarang kita akan lanjut sesi berikutnya ya, salah menariknya. Coba angkat tangan dalam hal ini
menjadi sumber utama masyarakat untuk mencari informasi, ya, untuk mencari informasi, inspirasi. Yang kedua, ada kebutuhan konten digital terus meningkat. Ini penggunaan media sosial membutuhkan konten baru setiap harinya, sehingga peluang bagi konten kreator itu semakin besar. Yang selanjutnya, banyak perusahaan bekerja sama dengan konten kreator untuk promosi. Siapa yang apa ini jadi ini apa selebgram? Ini bisa banget kalian biasanya mengupload konten, nanti banyak perusahaan yang ingin bekerja sama dengan kalian seperti endorse, seperti itu. Selanjutnya ada konten kreator dapat dijadikan hobi yang menghasilkan pekerjaan sampingan, ya, bahkan profesi utama dengan berbagai sumber pendapatan seperti endorsement, affiliate marketing, ya, dan penjualan produk. Nah, selanjutnya ini menentukan niche, ya, kontennya. Kalian selanjutnya kita menentukan niche-nya terlebih dahulu. Niche itu apa sih? Niche adalah tema atau bidang utama yang menjadi fokus konten. Nah, kalian itu pilih terlebih dahulu kalian itu apa, di bidang apa, ya, seperti lifestyle, kuliner, fashion, beauty, gaming, edukasi, teknologi, bisnis, dan traveling. Atau seperti fashion bisa di bidang ini, ya, hijab atau pakaian. Sedangkan bisa juga di skincare, kalian itu fokus saja ke satu produk aja, ya, fokus ke satu produk aja. Seperti itu. Selanjutnya, bisa untuk mengenai target audiens. Sebelum membuat konten itu penting banget untuk memahami siapa target audiensnya yang ingin dijangkau dengan mengenali karakteristik audiens. Konten yang dibuat akan dengan mengenali karakteristik tersebut seperti audiens, konten yang dibuat akan lebih tepat sasaran, relevan, dan mampu menarik perhatian. Yang pertama itu di usia, ya, usia itu sesuaikan dengan gaya bahasanya dan isi konten dengan ranting usia audiensnya. Selanjutnya jenis kelamin, ya, pahami kebutuhan dan minat audiens agar konten lebih relevan. Misalnya kalian tadi di bidang care atau fashion, jadi ya. Selanjutnya hobi dan minat, buat konten yang sesuai dengan ketertarikan audiens. Selanjutnya ada penampilan media sosial sering digunakan oleh target audiens atau jangkauannya itu lebih optimal seperti TikTok itu kan banyak banget, ya, dari anak kecil, ya, sampai orang dewasa. Intinya semakin baik mengenal target audiens itu, semakin besar peluang konten diterima, mendapatkan interaksi dan membangun hubungan yang kuat. Selanjutnya ada strategi membuat konten yang berkualitas itu tidak konten yang berkualitas itu hanya tapi juga mampu memberikan manfaat dan kepercayaan audiens. Dari tersebut perlu diperhatikan dalam membuat konten. Yang menarik, ya, biar singkat saja
memberikan peluang mendapatkan jangkauan yang lebih luas, dan gunakan hashtag secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Bangun interaksi dengan audiens itu dengan membalas komentar atau pertanyaan biar kalian itu nggak dikira sombong sama audiensnya atau netizen. Dan untuk konten itu ada jam-jam ya, seperti di jam 9, 12, 1 ya, sama jam malam di jam 7 itu biasanya banyak orang yang sudah free, banyak orang yang scroll scroll TikTok. Kesalahan yang harus dihindari ya. Kesalahan yang harus dihindari dalam membuat konten, dalam membangun karir sebagai content creator itu beberapa kesalahan yang dapat menghambat perkembangan akun dan menurunkan kepercayaan audiennya. Yang pertama itu menyalin konten ya, itu juga bisa menjadi pelanggaran ya, bisa menjadi pelanggaran. Nanti kalian kalau kalian tidak mengkreatif ya, itu nanti kalian kena poin di akun TikTok. Selanjutnya, tidak memiliki tujuan yang jelas sehingga menjadi tidak terarah dan sulit menarik target audiennya. Kedua, outputnya itu tidak konsisten. Kayak tadi, kalau kalian malas-malasan, nanti jadi nggak kebaca sama algoritma TikToknya. Itu bisa mengurangi keterlibatan audiens dan jangkauan kontennya. Yang selanjutnya itu mengabaikan masukan dari audiens. Dapat menjadi bahan evaluasi untuk kualitas konten. Terakhir, jumlah follower. Nggak apa-apa ya kalau follower sedikit, kalian itu mulai dari nol saja, nanti selanjutnya itu pasti banyak yang follow TikToknya. Itu keberhasilan sebagai content creator tidak hanya diukur dari banyaknya followernya aja, tetapi juga dari konsisten, kualitas konten, dan kemampuan membangun hubungan yang baik dengan audiens. Selanjutnya, untuk peluang karir konten kreator. Profesi konten kreator tidak hanya terbatas sebagai influencer saja. Keterampilan dalam membuat konten juga membuka peluang karir di bidang industri kreatif dan digital. Ada beberapa peluang karir seperti sosial media, itu mengolah konten dan menggunakan media sosial suatu perusahaan atau brand. Yang kedua ada content writer, itu menulis sebuah artikel, caption, naskah video, atau konten digital yang informatif dan menarik ya. Selanjutnya video editor itu mengedit video agar lebih menarik, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan audiensnya. Yang selanjutnya ada kreatif marketing, itu merancang sebuah ide dan kampanye pemasaran yang kreatif untuk meningkatkan atau jasa. Selanjutnya ada brand ambassador, mempromosikan suatu merek kepada masyarakatnya. Selanjutnya ada affiliate marketing, itu memasarkan produk melalui tautan afiliasi dan memperoleh komisi dari setiap penjualan. Ini ada yang sudah belum nih di sini. Ini sudah ada yang sudah menjalankan sebagai affiliate marketing belum nih? Ayo kalian sudah
berjalan. Ini untuk kalian ya, mulailah berkarya hari ini karena setiap konten adalah peluang untuk dikenal dan berkembang. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa mengangkat tangannya atau menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Jelaskan bahwa jangan Baik, saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Kak Desi. Menurut saya itu mengikuti tren memang bisa membantu meningkatkan jangkauan konten, tidak perlu mengikuti semua. Populer, tetapi tetap dikemas dengan gaya penyampaian, konsep atau ciri khas yang menjadi identitas kita. Jadi tren hanya menjadi media untuk menarik perhatian, sedangkan personal branding itu tetap menjadi hal yang paling diingat oleh audiens. Dengan tetap relevan dengan tren atau kehilangan karakter yang ingin kita bangun. Gimana nih Mbak Devi? Iya. Baik, untuk pertanyaan dipersilahkan. Oke, baik Kak. Misalnya nih, saya kan udah berusaha untuk dengan yang baik. Jujur, udah menggunakan judul yang menarik ya Kak. Untuk konten dan upload juga udah sudah mengikuti tren yang sedang ramai. Namun untuk hasilnya, itu masih belum mendapatkan banyak viewers maupun interaksi. Nah, menurut saya nih, hal yang menurut katanya nih, hal pertama apa yang saya evaluasi dengan konten yang saya buat dan bagaimana caranya untuk Oke, baik Kak Hani, atas pertanyaannya ya. Kalau menurut saya hal pertama yang perlu dievaluasi itu adalah apakah konten tersebut benar sesuai dengan kebutuhan atau minat audiensnya ya. Terkadang kualitas video itu sudah bagus, tetapi isi kontennya itu belum cukup relevan atau belum mampu menarik perhatian di beberapa detik pertama itu bisa membuat kontennya aku malas melihat ini. Makanya itu kayak tadi yang sudah saya jelaskan, ya, itu judulnya itu menarik terlebih dahulu. Biasanya audiens itu melihat judulnya terlebih dahulu. Judulnya itu apa, pasti nanti langsung audiens itu tetap melihat. Selain data like-nya seperti durasi tontonan, tingkat
Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Saudari Fitriani Rahmatika dan Saudari Zian Zahra Nabila atas kesediaan berbagi ilmu, pengalaman, dan inspirasi kepada seluruh peserta. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat, menambah wawasan, serta motivasi bagi kita semua. Selanjutnya saya kembalikan jalannya acara kepada Saudari M. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya kepada seluruh peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Fatimah Zahra yang telah membantu jalannya webinar dengan sangat baik. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kak Fitriani dan Kak Zian Zahra Nabila atas materi ilmu dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan pada webinar hari ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi seluruh peserta. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan ketua panitia serta seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Dengan demikian, berakhirlah seluruh rangkaian acara webinar pada hari ini. Saya selaku MC memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun selama memacara. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Selamat siang, sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Akhir kata, maaf sebelumnya ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Bisa on cam semua. Wassalamualaikum warahmatullahi